Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Gabameke upapajanti nirayang papakapmino sagang sugatino yanti parinibbanasa wati. Bapak Ibu saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam kegiatan sebulan pendalaman Dhamma yang diselenggarakan dalam menyambut datangnya Trisuci Waisak tahun Buddhis 2570 yang nanti akan jatuh pada tanggal 31 Mei 2026. Sudah lebih dari 1 dekade, mungkin 2 dekade ya, wihara-wihara di bawah binaan Sangga Theravada Indonesia rutin sebulan sebelum datangnya Trisuci Waisak mengadakan kegiatan sebulan pendalaman Dhamma. Seperti malam hari ini Bapak Ibu datang ke wihara memohon sila untuk kemudian bersama kita membahas Dhamma. Sebagaimana sudah disebarkan, kita akan mengulas alam kehidupan di dalam agama Buddha. Kita sudah lahir, kita pasti mengalami kematian. Nah, kadang kan orang suka bertanya-tanya, kemana setelah kematian? Ya, kadang orang menjawab, setelah kematian itu adalah misteri. Nah, secara Dhamma sebenarnya sudah bisa dijelaskan. Kehidupan setelah kematian itu bukan misteri. Karena Sang Buddha menjelaskan ada 5 jalan kehidupan. Ada yang namanya Nirayagati, jalan menuju ke neraka. Ada yang namanya Tiracanagati, jalan menuju ke alam binatang. Ada Petagati, jalan menuju alam setan kelaparan. Ada Manusagati, jalan menuju ke kelahiran kembali sebagai manusia. Dan ada Dewatagati, jalan menuju ke alam dewa atau Brahma. Ya, jadi sebenarnya sudah jelas gitu. Jadi bukan misteri. Makanya sering disebutkan secara Dhamma, setelah kematian itu bisa dilihat dari perbuatan orang tersebut ketika dia masih hidup sebagai manusia. Dominan mana? Berbuat baik atau berbuat tidak baik. Tentu kalau seandainya dia dominan berbuat tidak baiknya, maka ketika dia hidup sebagai manusia, dia itu sudah membuat 3 jalan yang menuju alam derita, alam apaya, alam sengsara, ke neraka, ke alam binatang, atau ke alam setan kelaparan. Kalau seandainya dia mengisi hidupnya dengan berbuat baik, ya, berarti dia sedang membuat kondisi dalam 2 jalan, ke kelahiran kembali sebagai manusia atau ke kelahiran kembali sebagai dewata. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, memang secara uraian kita menyebutnya ada 31 alam kehidupan. Tapi secara sederhana sebenarnya 31 itu kita bagi 2 kelompok. Ya, jadi biar enggak susah-susah. Kan kalau terlalu banyak puyeng ngapalinnya. Ya kan?
31 itu dibagi dua. Yang tidak menguntungkan ya, jadi ada alam kelahiran yang tidak menguntungkan, lalu ada alam kelahiran yang menguntungkan. Yang tidak menguntungkan ada 3. Neraka tadi sudah disebutkan, ya kan? Binatang, lalu peta, setan kelaparan. Nah, yang menguntungkan juga ada 3. Setengah dewa, manusia, dewa. Ya bisa juga urutannya manusia dulu, baru setengah dewa, baru dewa. Ya. Jadi disinilah kita bisa melihat, kalau seandainya orang itu banyak berbuat kejahatan, tadi sudah disebutkan, berarti dia sudah membuat kondisi dalam hidupnya untuk menuju ke kelahiran yang tidak menguntungkan. Kemana? Ya ketiga itu. Kalau seandainya dia melakukan perbuatan baik, nah bisa ke yang menguntungkan. Bisa ada 3 juga. Paham? Ya. Sekarang yang tidak menguntungkan, yang pertama, neraka. Dalam agama Buddha, alam neraka itu Bapak Ibu sekalian ada 16. Ada 8 neraka besar, ada 8 neraka kecil. Mau pilih yang mana? Kenapa? Kok bisa terkondisi lahir kembali di alam neraka? Ya, di dalam Dhamma dijelaskan, ketika seseorang itu kerap kali melakukan kejahatan dengan dasar kebencian, orang itu setelah kematiannya bisa terseret jatuh ke kelahiran di alam neraka. Ya, jadi karena ada kejahatan dengan dasar kebencian, dosa. Ya makanya kalau kita nggak senang sama seseorang itu, ya jangan terlalu mencolok lah begitu. Kan kadang-kadang saking nggak senengnya, sampai-sampai kan kita bikin janjian kan, awas kowe tak enteni di neraka kowe. Iya kan? Sampai ada yang kayak begitu, saking nggak seneng, dan itu bisa terkondisi, bisa menjadi kenyataan. Kenapa? Karena sudah ada konsep pikiran, ya sudah ada konsep pikiran, dan ada juga tindakan dengan dasar kebencian. Ya, kan banyak contoh-contoh di zaman Sang Buddha kalau kita melihat orang-orang yang berbuat jahat dengan dasar kebencian, ya seperti Dewa Datta. Ya kan, Dewa Datta itu kan bukan orang lain dengan Pangeran Siddhartha. Ya kan, di dalam kelahirannya yang terakhir sebagai Pangeran Siddhartha Bodhisatta, ya Dewa Datta itu bukan orang lain, karena Dewa Datta itu saudara sepupu dari Pangeran Siddhartha. Dewa Datta juga adalah kakak ipar dari Pangeran Siddhartha. Karena Dewa Datta itu kakaknya Dewi Yasodhara, kakak ipar dari Pangeran Siddhartha. Ya, tapi karena dia melakukan kejahatan dengan dasar kebencian, lebih-lebih yang dia benci adalah Sang Buddha, sampai-sampai kemudian dia melakukan kejahatan berat, 2 dari 5 kejahatan berat, 2 dari 6 kejahatan berat, ya, yaitu memecah belah sangga dan melukai Sang Buddha. Sebagai akibatnya dia harus menderita
di neraka awici, neraka yang paling dalam, yang secara pandangan umum neraka awici itu sering disebut dengan neraka jahanam. Ya, jadi karena saking lamanya kelahiran di alam sana, kondisi kelahiran di alam sana, saking menderitanya kondisi kelahiran di alam neraka awici itu. Dan di sana kan tidak ada definisi waktu. Berapa lama orang yang lahir kembali di neraka awici sebagai akibat dari perbuatan jahatnya itu selesai, dapat memperoleh kekelahiran yang berikutnya, lama. Contoh kasus yang lain, kan ada koruptor yang mengkorupsi persembahan buat Sang Buddha Pusa, ya kan, pada kalpa-kalpa yang lalu. Nah, sebagai akibatnya mengambil dengan dasar keserakahan, dengan dasar ketidaksukaan kepada Sang Buddha, ya sebagai akibatnya kan jatuh ke alam neraka. Di zaman Buddha Kasapa mereka lahir sebagai makhluk peta, jadi habis kondisi kelahirannya di alam neraka. Karma buruknya selesai sebagai akibat dari perbuatan jahat mengambil barang milik Sang Buddha. Tapi mereka masih menjadi peta, ya kan? Ketika mereka jadi peta di zaman Buddha Kasapa, coba kita lihat dari zaman Buddha Pusa sampai kemudian jadi petanya di zaman Buddha Kasapa. Berapa masa Buddha itu terlewatkan? Berapa kalpa itu terlewatkan? Ya, coba bisa dibuka Buddha Pusa, Buddha keberapa di Google. Ya, 28 Buddha, ketik aja. Buddha Pusa, PHUSSA. Ya, 28 Buddha aja ketik. Ada nggak? Hah? Buddha Pusa, Buddha ke-21, Buddha Kasapa, Buddha keberapa? Makanya ketiknya 28 Buddha. Nah, iya kan? 6 masa Buddha terlewatkan itu. Gara-gara mencuri di zaman Buddha Pusa masuk neraka. Ya. Di Buddha berikutnya yang kedua-dua masih di neraka, di Buddha ke-23 masih di neraka, di Buddha 24 masih di neraka, di Buddha 25 masih di neraka, di Buddha 26 masih di neraka, di Buddha 27 baru terkondisi lahir ke alam peta. Kan itu bukan di kalpa yang sekarang, itu di kalpa yang lalu-lalu. Ya. Dan baru menerima patidana di zaman Buddha Gotama. Kenapa? Karena mereka yang mencuri barang milik Sang Buddha ini di zaman Buddha Gotama, kerabat mereka Raja Bimbisara yang melakukan patidana untuk mereka. Ya, jadi panjang sekali kan, tidak ada definisi waktu sampai kapan limitnya di sana. Ya, jadi ada 16 alam neraka dalam agama Buddha. Jadi tidak hanya satu. Karena setiap orang yang berbuat jahat dengan dasar kebencian, secara jumlah dan secara kualitas, secara mutu itu kan beda-beda. Ya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh yang kita lihat kenyataannya dalam kehidupan sekarang, banyak kan orang dengan dasar agama itu membenci. Ya kan? Agama bukannya mengajarkan kasih, tapi justru malah mengajarkan membenci. Ada kan? Ayo kita bakar. Ya. Apa mungkin dengan dasar kebencian mereka bisa ke surga? Nggak akan bisa. Justru kondisi perbuatan jahat yang mereka lakukan ini bisa membawa mereka jatuh ke alam neraka. Ya, membunuh, menganiaya orang lain yang berbeda keyakinan, nggak akan mungkin bisa ke surga. Ya kan, pasti itu bisa menyeret jatuh ke alam neraka. Kenapa? Karena ada dasar kebencian ketika mereka melakukan itu. Ya, ini yang pertama. Nah, kemudian alam binatang, tiracana.
Ya. Jadi setelah meninggal seseorang bisa jatuh ke alam binatang. Kenapa kok bisa jatuh ke alam binatang? Karena melakukan kejahatan dengan dasar kebodohan. Mohanya kuat. Ya, mohanya kuat. Kebodohan. Ya. Ya seperti contoh kalau kita baca di kitab komentar dari Majjhima Nikaya di Cula Kamawi Bangga Sutta. Karena ada orang kaya yang hidup di zaman Sang Buddha. Ketika ada biku Pindapata, dia tidak pernah memberi. Ketika Sang Buddha Pindapata, dia tidak pernah memberi. Kenapa? Karena dia punya pemikiran, kalau dia memberi, apa yang dimiliki itu menjadi berkurang. Ya, itu kebodohan kan? Ya, kalau dia memberi, apa yang dimiliki itu menjadi berkurang. Jadi dia tidak punya pemahaman yang benar terhadap hukum kama. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai punya pemikiran kalau kita berdana itu apa yang kita miliki menjadi berkurang. Justru apa yang kita berikan itu menjadi jalan kita membuka pintu rejeki untuk diri kita sendiri. Ya, makanya kan disebutkan kalau Bapak Ibu coba baca Gata Persembahan Dana. Sudilah Bante berkenan menerima persembahan ini demi manfaat kebahagiaan, demi manfaat kesejahteraan bagi kami untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ketika kita memberi, ketika kita berdana itu sebenarnya kita membuat jalan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Oke, secara materi mungkin kita berkurang. Kita punya 10 permen, dikasih 2, sisa 8. Tapi secara timbunan kebajikan itu kan bertambah. Ya kan? Dan ini akan menjadi kondisi buat kita menerima kelancaran, kemudahan dalam hal-hal yang sifatnya materi. Ya, dalam hal-hal yang sifatnya materi. Jangan kita berpikir ketika memberi itu sama dengan mengurangi. Tidak. Justru sebaliknya ketika kita memberi, ya, itu kita menambah kebajikan kita. Ya, nah orang kaya ini karena tidak pernah memberi, kemudian hari dia sakit, lalu meninggal. Karena kebodohannya kuat, kekikirannya juga kuat, ya, kemelekatannya juga kuat, kan dia lahir kembali jadi anjing di rumah yang dahulu dia tempati. Ya, namanya si Todea, Bapak Todea, medit, nggak pernah dana, meninggal, kebodohannya kuat, kemelekatannya kuat, kekikirannya kuat, sebagai akibatnya dia lahir kembali jadi anjing di rumah dia sendiri. Ya, makanya begitu Sang Buddha Pindapata lagi, sekarang kan rumahnya udah dikuasai anaknya, jadi warisan. Ya, dia menyalak, si Todea anjing sekarang itu menyalak. Ya, kan Sang Buddha menyapa dengan sebutan, lagi jadi manusia kamu meditnya minta ampun, sekarang jadi anjing pun ngelihat aku kamu menyalak, gonggong. Todea, gak berubah sifatmu. Anaknya kan mendengarkan, anaknya ngamuk, ya kan, ini anjing kok dipanggil nama bapak saya. Karena akhirnya oleh Sang Buddha dikasih tahu, coba kamu kasih makan anjing ini sampai kenyang. Kemudian setelah dia kenyang, kamu tanya di mana dia menyimpan harta, karena ini ketahuan, ternyata benar. Ya, jadi kalau kita memelihara kebodohan, itu bisa menyeret jatuh ke kelahiran kembali di alam binatang. Ya, di alam binatang. Nah, termasuk ketika kalau kita sedang mendengar dhamma. Janganlah kebodohan itu menutupi niatan kita yang datang ke wihara untuk berbuat baik mendengarkan dhamma. Karena dalam beberapa kesempatan kan
saya juga menemukan kasus gitu. Umat itu ketika saya berceramah di belakang tuh kasakusuk. Bisa-bisaan bante, bisa-bisaan bante. Padahal ketika kita mau ceramah kan nggak asal ngomong, ada konsep-konsep yang sudah disiapkan untuk kemudian disampaikan. Masa dia sampai-sampai mengatakan bisa-bisaan bante? Hati-hati, itu kebodohan gitu. Ya, hati-hati, itu kebodohan. Bisa menyeret jatuh ke kelahiran di alam binatang. Ya, atau mungkin ketika ceramah dhamma disampaikan malah bikin ceramah tandingan dengan ngobrol. Nah, itu hati-hati juga tuh. Iya kan? Iya. Ya. Jadi cobalah disimak, cobalah diperhatikan gitu. Kenapa? Karena kalau kita mendengar dhamma kan manfaatnya banyak. Manfaatnya besar, menambah kebijaksanaan kita yang bisa menuntun kita pada kondisi hal-hal yang membahagiakan. Nah, alam binatang dalam agama Buddha itu ada 4, dikategorikan berdasarkan jumlah kakinya. Ada apada, binatang tanpa kaki, ya kan? Ada dipada, binatang kaki 2 yang mungkin tadi kita makan pagi, siang. Konsumsinya apa? Ada kaki 2. Ya. Ada kaki 4, catu pada, yang mungkin juga tadi kita makan. Makan nggak tadi? Hah? Nggak makan sapi? Nggak makan. Kan tadi pasti ada yang makan bakso. Hah? Iya kan? Itu kan kaki 4 kan? Bisa juga kaki 2 kan dijadiin bakso kan? Ya. Kemudian ada yang bahu pada, kaki banyak. Ya, nyamuk itu kan sudah 6. Berarti itu termasuk kategorinya bahu pada. Ya, laba-laba ya mungkin 8 atau 10. Itu termasuk kategorinya bahu pada. Ya, jadi kalau kita senang dengan ilmu-ilmu yang rendah, ramal-meramal, yang secara dhamma itu disebut tiracana wija, ilmu binatang, pengetahuan binatang. Ya, sebenarnya kan kita sudah membuat kondisi juga. Untuk kemana? Ke kelahiran kembali di alam binatang. Ya, makanya kenapa sebenarnya secara winaya biku itu tidak boleh praktik meramal. Ya, kenapa? Ya, sebagai biku itu harusnya mengajarkan dhamma, bukan menjauhkan umat dari dhamma. Paham? Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, dengan kita menyenangi ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya kan kita sudah membuat kondisi kehidupan kita mendatang akan lahir kembali di alam binatang. Nah, di alam binatang juga tidak ada definisi berapa lama limit kehidupannya. Ya kan? Ya, meskipun kalau kita secara dongeng seringkali anjing itu punya jatah hidup berapa tahun gitu kan, dan 1 tahun anjing itu sama dengan 7 tahun manusia kan, begitu kan pemahamannya kan. Makanya kalau anjing yang kita pelihara sekarang udah 10 tahun ikut sama kita, berarti dia lebih tua dari kita secara usia, udah 70 dia. Ya, jadi itu ya, alam binatang dikategorikan berdasarkan jumlah kaki, dan kelahiran kembali di alam binatang terkondisi kalau kita sebagai manusia berbuat jahat dengan dasar kebodohan, moha, ya, dengan dasar moha.
Ya. Lalu alam peta. Kenapa? Kok setelah kematian bisa jatuh ke alam peta? Karena ketika dia hidup sebagai manusia, melakukan kejahatan dengan dasar keserakahan. Ya, dengan dasar keserakahan. Sehingga apa? Ya, karena kuatnya kejahatan dengan dasar keserakahan, ya, ketika dia meninggal dunia, dia tertuju ke kelahiran kembali sebagai makhluk peta. Ya, kontras kan? Mungkin di dunia ini karena hasil kejahatannya korupsi misalkan, dia hidup bergelimang kemewahan. Tapi setelah meninggal dunia, lahir jadi peta, dia hidup dalam kesengsaraan, serba kekurangan, dalam deraan derita, kelaparan dan kehausan. Ya, alam peta dalam agama Buddha itu ada 36. Ada yang kelompok 4, ada yang kelompok 21, ada yang kelompok 11. Ya, mau pilih yang mana? Ya. Nah, mereka ini ada di sekitar kita, sama seperti alam binatang. Kan sehari-hari kita dekat dengan alam binatang kan? Ya. Dan kita nggak tahu jumlah mereka tuh berapa gitu kan? Sekarang kalau kita hitung aja, semut yang ada di Dhammasala ini berapa? Ada nggak yang nyencus? Semut yang ada di Kuti berapa? Ada nggak yang nyencus? Nggak ada kan? Belum lagi semut yang ada di rumah kita, itu kan tidak terhingga. Jadi tidak ada definisinya. Berapa banyak jumlah semut? Nggak usah jauh-jauh lah, di sini aja di lingkup wihara ini. Ya, jadi nggak terhingga gitu. Mereka-mereka yang terkondisi lahir menjadi di alam binatang. Nah, demikian pula alam peta itu ada di sekitar kita. Cuma memang kondisi fisik mereka lebih halus daripada kita. Sehingga apa? Tidak semua bisa melihat. Tapi ada kalanya mereka memberi tanda keberadaannya. Bila mana memang mereka itu sangat-sangat membutuhkan persembahan kebajikan patidana dari kita. Bisa lewat mimpi, bisa lewat mengubah benda-benda yang ada di rumah, bisa juga mereka menampakkan diri. Jadi sebenarnya kalau seandainya mereka menampakkan diri itu, mereka itu sudah sangat butuh. Ya, kan kadang kita kalau dikasih tanda lewat mimpi, kita suka menganggap kembang tidur. Besoknya dimimpiin lagi, kembang tidur lagi. Ya kan? Kemudian karena tidak berhasil memberi tanda lewat mimpi, dia ubah benda yang ada di rumah. Mungkin anak kecil, mungkin siapa yang ngegeser gitu kan yang ada di rumah tersebut. Ya kan? Nah, kitanya masih belum juga ngeh. Akibatnya apa? Dia menampakkan diri. Tapi belum sempat dia ngomong minta persembahan kebajikan, kitanya sudah pingsan duluan. Ya, jadi sama seperti kalau kita pergi, ini kan Bapak Ibu ada beberapa yang saya perhatikan bawa motor kan, ya kan, udah malam, jalanan kan sepi dan gelap, mungkin ada polisi tidur, kita nggak ngeh bahwa di situ ada polisi tidur, kita memacu kendaraan agak cepat, sehingga apa? Kita jatuh, kaki kita ini ketiban motor gitu, ya kaki kita ketiban motor, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bukan gerundel, teriak, ya kan? Minta tolong kan? Masa ngegerundel? Ngegerundel memang ada yang nolongin? Nggak ada ya kan? Pasti kita teriak kan? Begitu teriakan pertama nggak ada yang dengar, kita teriak lagi kan, lebih kenceng kan? Begitu teriakan kedua yang lebih kenceng nggak ada yang dengar, kita pasti teriak lagi lebih kenceng lagi kan? Nah seperti itu. Jadi sudah dikasih tanda lewat mimpi itu kan pelan-pelan. Sudah dikasih tanda lewat ngegeser barang itu juga kan pelan-pelan. Tapi nggak diperhatikan juga. Akibatnya apa? Ya makanya di sini sebenarnya kita sebagai umat Buddha itu patidana itu jangan menunggu momen-momen cengbeng, jangan menunggu momen-momen
cheat gue. Ya sebenarnya kita patidana tuh harus setiap hari. Ya kan setiap hari pasti ada perbuatan baik yang kita buat. Coba dari tadi pagi bangun tidur sampai jam segini, ada nggak perbuatan baik yang dibuat? Pasti ada kan? Pasti ada. Atau nanti malam sebelum tidur kita ingat lagi perbuatan baik yang sudah kita buat. Setelah kita ingat, lalu kita persembahkan buat sanak keluarga leluhur kita yang sudah meninggal. Semua makhluk yang punya ikatan karma dengan kita, semoga mereka mengetahui dan ikut bahagia dengan kebajikan ini. Ya, jadi jangan nunggu dimimpikin, jangan nunggu digeserin barang, apalagi sampai nunggu menampakkan diri. Ya, jadi kalaupun kita di tempat umum mungkin ngeliat gitu, kelebat dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan mau nakutin, tapi mereka tuh sebenarnya mau minta tolong. Ya, jadi karena saking menderitanya mereka tuh mau minta tolong. Ya, kan mungkin ada yang namanya di tengah-tengah masyarakat kan ada urban legend ya kan, tentang hal-hal seperti itu. Ya, cuma kan kadang-kadang kita suka usil, bukannya dikasih patidana malah ditangkepin dimasukin botol. Ya kan, justru sebenarnya secara dhamma itu ya mereka tuh begitu tuh, seandainya mereka menampakkan diri tuh mau minta tolong. Jadi karena saking butuhnya gitu ya, seperti ilustrasi tadi kita jatuh dari motor, kaki kita kejepit. Ya, jadi jangan kita tangkepin masukin botol. Justru kita harus memahami kewajiban kita. Mereka menampakkan diri, mereka memberi tanda kepada kita, berarti mereka mengetahui kita ini sanak keluarganya dari kehidupan lalu. Karena memang ada beberapa makhluk peta yang punya kemampuan mengingat kerabatnya. Ya, makanya kan di dalam Tirokuda Sutta kan disebutkan mereka kembali ke rumah-rumah yang dahulu mereka huni. Menunggu di pintu-pintu, di kusen-kusen, ya kan? Kenapa? Kan mereka kembali itu karena mereka tahu ini kerabatnya. Ya, jadi mereka tahu ini kerabatnya. Termasuk kalau seandainya kita melihat di tempat umum gitu, kan ada kalanya mungkin dimensi kita terkoneksi dengan dimensi mereka, keberadaan mereka, kita melihat gitu kan. Jadi sebenarnya ada kondisi di mana mereka tuh sangat membutuhkan pertolongan, dan mereka memberitahu keberadaannya untuk kita beri mereka persembahan kebajikan. Ya, jadi jangan ditangkap masukin ke botol, tapi bagaimana kita setiap hari berbuat baik, kemudian melakukan patidana di kala malam. Ya, buat apa? Antisipasi, sedia payung sebelum hujan. Ya kan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kan? Jadi sebelum kita diberi penampakan, mendingan kita beri duluan mereka persembahan kebajikan. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, kondisi alam kelahiran yang tidak menguntungkan. Ya, didasari oleh tindakan-tindakan jahat dengan dasar 3 akar kejahatan: loba, dosa, moha. Ada pertanyaan? Pelan-pelan biar bisa ditangkap dengan baik. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang akan bertanya dipersilahkan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saat tadi Bante mengatakan bahwa saat kita melakukan kebajikan kita bisa melakukan patidana, itu apakah harus betul-betul sambil baca parita patidana atau bisa hanya sambil di dalam hati saya patidanakan kebajikan ini, atau bagaimana? Lalu pertanyaan yang kedua, misal posisi ada orang yang punya hewan peliharaan Bante, mungkin karena faktor usia atau faktor yang lain, binatang peliharaan ini menderita penyakit.
yang secara medis itu sudah sulit atau tidak bisa disembuhkan dan menimbulkan penderitaan. Nah, beberapa pemilik hewan itu akhirnya mengambil keputusan untuk menyudahi penderitaan itu dengan suntik mati, contohnya begitu Bante. Nah, menurut Dhamma atau menurut Bante sebetulnya itu diperbolehkan atau tidak Bante? Gitu. Terima kasih. Iya. Ketika kita berbuat baik, untuk kita melakukan patidana, kita bisa mengisi pikiran dengan perenungan. Idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idangwo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Semoga kebajikan ini tersalurkan untuk sanak keluarga leluhur yang telah meninggal, semua makhluk yang membutuhkan jasa dan memiliki ikatan karma dengan saya. Semoga mereka mengetahui dan ikut berbahagia dengan kebajikan ini. Ya, diulang lagi sampai 3 kali, setelah itu sabe sata bon sukitata. Jadi bisa seperti itu. Makanya kalau seandainya ada dana makan, Bapak Ibu tuang air, atau ada upacara, kemudian ada yang tuang air, itu sebenarnya sambil merenungkan seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar nuang air aja. Ya, baik yang menuang air maupun yang tidak menuang air, semuanya fokus mengisi pikiran dengan perenungan idangwo nyatinang hotu sukita untuk nyatayo ini. Kadang-kadang saya perhatikan, bukannya melakukan patidana buat keluarga leluhurnya, malah ikut-ikutan baca parita yang dilakukan para biku. Mentang-mentang apal baca Jayanto, ikut baca Jayanto. Mentang-mentang apal ikut baca Bawatu, ikut baca Bawatu. Lagi diminta pemberkahan malah balik ngeberkahin. Ya kan, minta pemberkahan malah balik ngeberkahin. Justru sebenarnya sebagai pelaku kebajikan, Bapak Ibu itu merenung saja, baik yang menuang air, yang dapat tugas tuang air, yang tidak menuang air, nggak usah ikutan baca parita pemberkahan. Ya, selama bikunya baca parita sampai selesai, sampai Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Sangganu Bawena, di dalam pikiran Bapak Ibu sambil beranjali, ya idangwonya tinang hotu sukita hontu nyatayo, terus menerus itu yang diisi di dalam pemikirannya, mengajak mengingat sanak keluarga yang sudah meninggal, ikut bahagia dengan perbuatan baik yang sudah dilakukan. Ya, paham? Ya, kadang-kadang romo-romonya kadang kayak gitu tuh. Ya, kan punya sanak keluarga yang sudah meninggal nggak kita? Punya. Nah, kami sendiri pun Bapak Ibu sekalian, kalau ada kerabat kami, orang tua kami yang meninggal, ada biku kan datang banyak itu. Kami tidak di posisi sebagai biku pembaca parita. Kami di posisi biku yang merupakan sanak keluarga dari yang meninggal. Ya, sudah pernah lihat? Ya, jadi kalau seandainya ini, kalau di sini dipocongin apa dipetiin? Dipeti ya, sudah dipeti ya. Ya, jadi kalau seandainya ini petinya, ini biku-biku tamu yang hadir, keluarga kan biasa di sini ya. Nah, kalau kita sebagai anggota sangga, ini kan keluarga kita sendiri, kitanya ya ikut di sini, tidak ikut di sini. Ya, kenapa? Karena kita bagian dari keluarga. Jadi kita melakukan patidana. Jadi ketika biku-biku baca parita duka, ya kita hanya idangwonya tinang hotu sukita untuk nyatayo. Termasuk ketika biku-biku baca parita patidana, kita menuang air, idangwonya tinang hotu sukita untuk nyatayo. Tidak dalam posisi selaku biku yang diundang hadir dalam upacara kematian keluarga kita, tapi kita mewakili keluarga kita untuk melakukan patidana buat keluarga kita yang meninggal itu. Paham? Ya. Jadi makanya nanti kalau wesak, bentar lagi wesakan pasti ada tuang air. Ya kan? Jadi jangan melu-melu Bawatu Sabah Manggalang minta pemberkahan malah balik ngeberkahin. Ya, itu ya. Jadi
nanti malam di rumah juga kalau seandainya mau, kalau kan masing-masing sekarang di rumah sudah punya cetia kan, ya kan, bisa itu. Ya, apa kalau memang udah ngantuk ya nanti pasang dupa, ya baca namo tassa sebentar lah, ya kan. Idang wonya tinang hotu sekitar ayo 3 kali, setelah itu sampai satabon sekitata. Kalau memang mau ada tuang air ya bisa di depan pintu rumah, langsung dituang ke tanah, nggak usah pakai wadah. Ya. Karena udah di halaman rumah kan, mau apa diwadahin lagi. Termasuk kalau di kuburan juga nggak usah cari mangkok lagi, udah langsung aja ke tanah. Ya kan, daripada double 2 kali makan tempat. Ya kan? Jadi kalau memang kan kalau kita di ruang makan kan karena ininya lantainya keramik ya kan, nggak bisa langsung meresap. Tapi kalau kita di lapangan, ya mau ngapain diwadahin lagi, langsung aja dituang ke tanah, lebih praktis. Ujung-ujungnya juga kita tuang ke tanah juga kan. Ya. Nah, yang pertama tunggu sampai mati, jangan dipercepat. Kenapa? Kalau dipercepat kita melakukan pembunuhan. Ya kan 5 faktor itu kan terpenuhi kan. Tahu makhluk hidup, adanya makhluk hidup, tahu bahwa makhluk itu masih hidup meskipun sudah semaput. Ya kan? Ada niat untuk membunuh. Ini ada niat kan? Mengurangi penderitaan. Pandangan salah sebenarnya itu. Sama seperti kalau kita ngeprok nyamuk. Biar lahir kembali di alam bahagia. Itu pandangan salah itu, hati-hati. Ya. Ya. Daripada menderita jadi nyamuk, udah saya matiin dah biar lahir kembali di alam bahagia. Itu pandangan salah itu, hati-hati itu. Ya, jadi ada niat gitu kan. Kemudian melakukan usaha ya dengan disuntik atau digorok lehernya, disembelih, kemudian kematian sebagai akibatnya. Ada perbuatan terpenuhinya panatipata di sana. Ya, jadi biar sampai mati aja. Dan kan kadang-kadang juga mungkin ada yang disembelih kemudian dagingnya dimakan. Hati-hati loh, kalau binatang itu sakit berarti dia sudah ada bakteri atau virus. Jadi lebih baik ditunggu sampai mati. Setelah mati jangan disembelih tapi langsung dikubur aja biar dia terurai. Ya, hati-hati. Kan banyak kadang-kadang kan kita sayang daripada dibuang, ya kan, mendingan disembelih jadi sop. Ya, jadi itu terpenuhi. Ya, jadi lebih baik tunggu sampai mati, jangan disuntik, jangan juga digorok lehernya. Ada lagi? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Pertanyaan saya tentang makhluk peta, apakah selalu identik dengan setan kelaparan? Karena 3 ciri-ciri yang Bante sampai 3 kasus yang Bante sampaikan untuk menunjukkan menampakkan itu sepertinya pernah terjadi ke saya, dan saya tidak melihat bentuk yang seperti kelaparan gitu. Sepertinya dia seperti manusia biasa, cuma menyampaikan minta tolong gitu aja, seperti itu Bante. Dan perbedaannya dengan asura apa masuk di peta Bante? Terima kasih. Sebentar, nanti kalau kita bahas yang ke atas itu nanti bisa ke bawah juga. Yang setengah dewa itu nanti bisa ke peta, bisa ke neraka. Ya. Jadi memang tidak selamanya mereka itu menyeramkan. Bisa mereka berwujud seperti manusia biasa. Cuma kembali lagi, mukanya pucat, ya kan? Tidak ada sinar lah begitu. Jadi benar-benar pucat, ya seperti kalau kita nonton film horor gitu kan. Tapi kalau di film kan karena pakai bedak yang memang sangat tebal gitu kan, ya sebenarnya seperti itu kondisinya. Jadi tidak selalu dia harus berwujud seperti penggambaran di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, suaranya melengking, jalannya lompat-lompat gitu kan. Enggak harus seperti itu kan budaya masyarakat kita. Makanya kan dalam setiap budaya masyarakat kan hantu itu berbeda-beda kan, berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita kan banyak sekali modelnya, ya kan. Kalau di Cina kan cuma 1, pampir, iya kan. Di Eropa juga cuma 1, pampir sama nenek sihir, ya kan. Kalau di kita kan banyak, kan ada bukunya ya. Ada orang yang bikin buku kan, hantu-hantu di Indonesia itu ada berapa? Ada 21 macam apa itu.
Kan sampai hari ini kan juga di tengah-tengah masyarakat kita, kalau kita masuk alas malam-malam kan ada gelundung peringis itu kan, yang kayak bola ngegelundung-gelundung berhenti lalu meringis gitu kan, ketawa. Itu kan kepercayaan masyarakat, ya kan? Jadi kadang-kadang penggambaran itu ya belum tentu real seperti itu, menyeramkan, menakutkan. Ya tapi karena memang itu sudah menjadi cerita tutur, akhirnya banyak yang terpengaruh. Tapi secara intinya sebenarnya ya apapun kehidupan di alam peta itu, deraan derita yang mereka terima itu kelaparan dan kehausan. Ya, lapar dan haus. Tapi kita jangan memberi mereka dengan persembahan materi, karena itu tidak akan membantu mereka, nggak akan selesai. Ya, tapi ketika kita melakukan kebajikan untuk kemudian ditujukan untuk mereka, itulah yang membuat mereka istilahnya mati sebagai makhluk peta, terpancing, terkondisi untuk lahir kembali di alam yang lebih baik. Ya, jadi jangan dengan persembahan materi. Kalau dengan persembahan materi nanti tidak akan selesai. Ya, jadi kalau misalkan mereka di sono kedinginan dalam mimpi kita ataupun dalam mungkin nyamperin ke kita begitu, ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita bisa berdana selimut. Ya, secara tradisi kan kalau mereka di sono kedinginan, ya kita beli selimut kemudian dibakar. Ya kan? Ada manfaatnya enggak? Enggak ada. Tapi kalau itu kita beli selimut kemudian didanakan, ada manfaatnya enggak? Ada. Ya, jadi lebih berguna gitu buat yang hidup. Apalagi kan dengan kondisi cuaca Salatiga, Kopeng yang dingin ya kan, masyarakat membutuhkan selimut, bisa didanakan. Ya, begitu. Mau nanya? Enggak. Nah, satu lagi ya, di sini kita lanjutin yang itu. Selamat malam Bante. Yang saya tanyakan yang pertama adalah pada waktu ada orang yang meninggal, yang mati, itu yang katanya itu keluarnya dari mana itu Bante? Apa dari kepala, embun-embun, apa dari telinga? Itu katanya begitu Bante. Jadi itu yang saya tanyakan, apakah keluarnya itu bersamaan atau keluarnya itu sendiri-sendiri itu Bante? Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bante, ini di tempat teman saya itu memang ada genderuwo itu Bante. Nah, apa? Genderuwo. 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 Itu sering buang seperti pasir itu Bante. Nah, apakah itu dia juga mau minta tolong atau hanya mengganggu? Nah, itu saja Bante. Ya sebenarnya harus ditemuin genderuwonya ya, apa maksudnya suka ngelemparin pasir gitu. Ya, dalam konsepsi Buddhis kita tidak membahas dari mana ketika orang itu meninggal dicabutnya gitu atau keluarnya gitu. Kenapa? Karena dalam Buddhis kan kita mengenal apa yang namanya anatta, tidak ada inti. Jadi dalam Buddhis kita menghindari, dalam agama Buddha kita menghindari sesuatu yang sifatnya eksis berupa roh dan sebagainya. Kita tidak mengenal adanya roh. Jadi ketika seseorang meninggal dalam agama Buddha tidak dibahas keluarnya dari mana, apa dari ubun-ubun, apa dari kuping, apa dari mulut, apa dari mata, apa dari hidung, ya tidak dibahas itu. Tapi ketika seseorang meninggal, ya seketika itu juga disebut meninggal. Ya tidak keluarnya dari mana, ya. Kalau dalam keyakinan yang lain memang itu ada ya disebutin. Kalau dicabut dari ubun-ubun nanti dia lahir kembali di mana, ya kan? Di kaki dicabutnya di mana gitu kan? Kita tidak seperti itu. Ya, dalam agama Buddha kita tidak membahas seperti itu. Ya kenapa? Karena tidak ada konsep roh dalam agama Buddha. Kita punya konsep anatta. Ya, jadi tidak mencari sesuatu yang sifatnya mencari eksistensi, keberadaan, ya keberadaan. Nah, kemudian genderuwo itu tidak sama dengan gandaba.
Jangan disamakan. Gandaba itu pemusik surgawi. Ya, Bapak Ibu pernah nonton film Monkey King? Yang pertama, yang waktu itu kalau nggak salah yang jadi Sun Gokongnya Donnie Yen, ya kan? Kan waktu itu Sun Gokong kan terbang ngacak-ngacak istana langit. Itu kan ada dewa yang bawa gitar itu, yang dari gitarnya dipetik keluar laser menyerang Sun Gokong. Itu Gandaba, bukan genderuwo. Jadi jangan disamakan. Memang saya juga mendengar ada beberapa Dharma Duta yang ceramah menyamakan Gandaba itu sama dengan genderuwo. Beda. Nggak ada dasarnya. Otak-atik gatuk dimatuk-matuk sampai batuk. Itu ilmunya. Jadi nggak ada, karena konteksnya di dalam Dhamma itu disebutkan Gandaba itu pemusik surgawi. Ada nggak di kelenteng Salatiga Rupang Setak Tienwang 4 Raja Dewa? Ada nggak? Biasa dia ditempatkan di pintu-pintu masuk. Ada nggak? Saya belum pernah ke kelenteng sini. Ya, ada nggak? Hah? Nggak ingat. Ya kadang-kadang juga ditempatkan di meja persembahyangan untuk dipuja. Pokoknya kalau ada 4 dewa berjejer, yang tangannya ada di belit ular, tapi tidak duduk dengan tidak pakai, kan kadang-kadang kalau ini beda dengan Hian Tian Siang Teh ya. Kalau Hian Tian Siang Teh kan dia sambil menghunus pedang, ada ularnya juga tapi diinjak di kaki sama kura-kura kan. Itu Raja Langit atau Dewa Saka. Ya. Tapi ada yang berjejer 4 itu dia adalah Catu Maharajika Dewa, 4 Raja Dewa. Ya, jadi ada Raja Yaka, Raja Naga, Raja Kumbanda, ada Raja Gandaba. Ada nama-namanya itu kalau kita merujuk ke Sutta. Wesawana, Datarata, apalagi Wirulhaka, Wirupaka, itu ada nama-namanya semua kalau kita merujuk ke Sutta. Ya, jadi jangan disamain. Ya. Nah, genderuwo itu nanti bisa masuknya ke sini nih. Setengah dewa. Ya. Jadi setengah dewa itu sebenarnya ada sisi baiknya, ada sisi tidak baiknya. Sisi baiknya mereka bisa lahir menjadi makhluk setengah dewa, salah satunya karena kebajikan berdana. Tapi sisi buruknya apa? Mereka diliputi dengan kedengkian. Sebagai akibatnya apa? Usil. Itu dilemparin pasir. Banyak nggak pasirnya? Kalau banyak kan lumayan, bisa dipakai buat ngebangun pagar tuh. Ya, berapa truk gitu kan. Apalagi kalau pasir Merapi ya, wah. Ya, jadi sebenarnya itu sisi usil mereka tuh muncul karena kedengkian mereka, tidak bisa melihat orang lain bahagia gitu. Makanya kadang-kadang dalam mitologi kan banyak cerita kan, asura-asura itu naik ke alam surga untuk ngegodain dewi-dewi, ya kan? Kenapa? Karena mereka nggak punya pasangan yang secantik dewi-dewi surga. Karena kemudian itu memancing perang dengan dewa-dewa, ya. Jadi begitu. Nah, ada Sopi tuh. Ya, jadi begitu Pak ya. Jadi memang kan dalam budaya masyarakat kita kadang-kadang pohon besar nanti ada makhluk penunggunya besar, kemudian nanti pohon bambu juga sama gitu kan. Ya kembali lagi sebenarnya keberadaan mereka ya memang ada gitu. Di satu sisi ya kita sebagai umat Buddha sebenarnya ya harus membagikan cinta kasih kita kepada mereka karena kondisi kelahiran mereka yang tidak bahagia, ya begitu ya, jelas. Nah, sudah ya, kita lanjut yang menguntungkan. Nah, setengah dewa atau asura. Asura ini ada 3, ada asura niraya, ada asura peta, ada asura dewa. Asura niraya ya di alam neraka. Asura peta ya di sekitar kita. Nah inilah yang bisa diajak kerjasama dengan manusia yang pikirannya sempit. Maksud nggak? Ya.
Jadi Bapak Ibu pengen kaya, tapi nggak mau kerja, nggak mau usaha, nah pergi kemana? Ke Kemukus misalkan, ya kan? Nah itu nanti sebenarnya ada memorandum of understanding yang ditandatanganin lewat juru kunci lah dan sebagainya lah gitu. Nah nanti melakukan ritual apa, pulang tahu-tahu hartanya bertambah gitu kan. Ya, jadi itu yang diajak kerjasama dengan manusia yang pikirannya pendek gitu. Ya, jadi makanya ada imbalan buat mereka. Kita pengen apa, kita memberi apa gitu kan. Paham? Jadi itu ada di alam peta. Ya cenderung mereka bisa diajak kerjasama dengan manusia yang pikirannya pendek. Kan dalam budaya masyarakat juga itu ada ya. Jadi babi ngepet misalkan. Jadi monyet, ngipri monyet ya kan. Ya mungkin juga nanti apa pesugihan ular. Ya. Jadi bukannya kaya itu bekerja dan berdana, ini malah menjalin kerjasama dengan Asura Peta. Ya, nah ini yang Asura Dewa yang tadi diceritain itu, yang apa? Satu sisi mereka tuh punya kebajikan berdana, tapi di sisi lain mereka tuh diliputi dengan kecemburuan, kedengkian, keiri hatian. Maka sebagai akibatnya ya mereka seperti itu kelakuannya. Ya, suka menggoda dewi-dewi. Ya, jadi bisa ya. Termasuk juga nanti genderuwo itu masuknya bisa ke Asura Peta. Ya kan? Kan ada juga orang begitu kan? Suaminya kerja, pergi kerja malam, shift malam, tahu-tahu pulang. Ya kan? Ada ya kasus-kasus seperti itu secara cerita masyarakat kan ada ya. Ada. Padahal suaminya masih di tempat kerja. Ya. Ada nggak kejadiannya? Iya, cerita-cerita seperti itu ada gitu kan. Populer gitu kan. Cerita-cerita seperti itu. Kan beberapa tahun lalu juga sempat heboh itu di dekat Borobudur kan. Ada tapak kaki besar itu. Pernah baca nggak beritanya itu? Ada itu sampai masuk detik.com. Ada. Ya. Ada temuan telapak kaki besar gitu di depan rumah warga gitu. Jadi ada penampakan genderuwo katanya. Ya kalau di film ya memang seperti itu, bulunya banyak segala macam gitu kan. Ya, itu di film, itu penggambaran di dalam cerita tutur masyarakat, ya kan? Ya. Nah, kemudian karena kedengkiannya makanya seperti tadi ada cerita di mana mereka perang dengan dewa-dewa secara mitologi. Kan itu kuat sekali juga. Kalau Bapak Ibu senang wayang kan begitu ya. Ada cerita di mana apa raksasa-raksasa itu bertempur dengan dewa-dewa. Kenapa? Karena raksasa-raksasa itu suka mengganggu dewi-dewi. Ya, jadi raksasa buto ya, buto itu bisa masuk ke dalam kategori ini. Nah, di dalam Atanatya Sutta ya, jadi Raja Yaka ya, Yaka itu diperwujudkan dengan bentuk Gupolo. Jadi Gupolo itu sosok Yaka. Jadi sebenarnya fungsinya di bangunan suci itu sebagai pelindung. Bangunan suci dari energi yang tidak baik, dari pengaruh jahat. Ya makanya namanya pelindung penjaga itu kan harus ditampilkan dengan figur yang menyeramkan. Ya sama kalau kita sekarang ketemu satpam yang serem, kan jadi takut gitu kan, nggak berani aneh-aneh kan. Ya, jadi seperti itu, makanya ditampilkan dengan figur yang menyeramkan, bawa godok segala macam. Ya,
Jadi itu Yaka, Raja Yaka Wesawana itu pernah menghadap Sang Buddha, ya, ngasih tahu Bante ada beberapa biku, bikuni, upasaka, upasika yang suka pergi ke tempat sepi, suka meditasi di bawah pohon gede, suka pergi ke hutan. Ada Bante Yaka Gandhaba Naga Kumbanda yang tidak punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Ada yang punya keyakinan pada Buddha Dhamma Sangha. Ada yang baik suka melatih sila, ada yang tidak baik suka melanggar sila. Ada juga yang usil. Nah, makanya sebelum para biku, bikuni, upasaka, upasika itu pergi ke tempat-tempat seperti itu, bacakanlah perlindungan. Ya, itu di Atanatya Parita itu. Ya, Wipasisa Namatu, Cakumantasa Sirimato. Ya, jadi jangan apa-apa ada yang kesurupan langsung karena meta suta ya Bante, emang hafal 10 bait. Ya kan? Jadi bisa pakai Atanatya Parita itu. Ya. Nah, lalu ada dewa. Dewa di sini yang meliputi dewa surga biasa, dewa Brahma Rupa, ya. Lalu Brahma Arupa. Ini dewa biasa kan 6, ya. Brahma Rupa berapa? 16, lalu 4. Jadi 26. Tapi dari 26 ini kita tuh cuma bisa 17. Kenapa? Karena yang 4 arupa ini tidak direkomendasi. Ya, tidak direkomendasikan untuk lahir di sana. Kenapa? Karena usianya sangat panjang. Jadi di sana sifatnya statis, hanya diem nunggu karma baik habis. Untuk melihat ketidakkekalan itu susah. Ya, untuk melihat ketidakkekalan itu susah. Ya, jadi hanya nunggu karma baik habis. Ya, jadi tidak direkomendasi untuk lahir di alam Brahma Arupa. Nah, lalu ada Brahma Rupa. Dari 16 ini dikurangin 5. Karena yang 5 itu alam sudawasa, alam khusus bagi para anagami. Jadi kalau kita belum anagami, kita nggak bisa lahir kembali di alam sudawasa. Awiha atapa, sudasa sudasi akanita. Kita nggak bisa lahir kembali di sana. Ya, karena apa? Karena kita belum mencapai tingkat kesucian ketiga. Ya, jadi kita hanya bisa di 17 alam surga. Di 6 surga biasa, 11 surga rupa. Nah, 11 surga rupa ini kan bisa lahir kembali di sana karena apa? Karena kekuatan samadhi yang bisa sampai memperoleh jana rupa. Ya, memperoleh jana rupa. Tapi di dalam Tewija Sutta Sang Buddha menjelaskan, kalau memang ingin lahir kembali menjadi Brahma, praktikkanlah meditasi ataupun dalam keseharian praktik Brahma Wihara, 4 kediaman luhur, meta, karuna, mudita, upeka. Jadi itu bisa menjadi kondisi setelah kematian kita untuk lahir kembali di alam Brahma Rupa. Ya, paham? Ya, kemudian ada 6 alam surga. Nah, di sini kan usia kehidupannya mahakalpa, di sini juga kalpa lama gitu, panjang. Nah, kalau di 6 alam surga ini kan tahun surgawi. Tahun surgawi. Surga pertama Catu Maharajika itu tadi yang sudah diceritakan. 4 raja dewa dengan pengikut-pengikutnya. Jadi raja dewa Yaka punya pengikut apa? Jenisnya ya Yaka. Ya, raja dewa Naga punya pengikut, ya jenisnya ya Naga. Ya, raja dewa Gandhaba, pemusik surgawi ya punya pengikut. Ya, semuanya Gandhaba. Jadi banyak, nggak cuma 1. Nah, termasuk Brahma. Brahma juga banyak, nggak cuma 1. Jadi makanya di sini Brahma Buddhis dengan Brahma Hindu itu beda. Brahma di Hindu itu cuma 1 kan? Tapi Brahma di Buddhis itu banyak. Kenapa? Karena kekuatan kebajikan hasil dari meditasi. Orang yang meditasi bisa mencapai jana kan gak cuma 1 orang, banyak. Paham? Ya. Di Tawatingsa yang kedua, Yama yang ketiga. Nah, ini Yama juga kadang-kadang diidentikan dengan dewa kematian segala macam. Padahal gak ada hubungannya. Masa di alam surga ada dewa pencabut nyawa?
Ya, ini persepsi yang keliru gitu. Karena namanya Yama gitu kan, diidentikan dengan dewa kematian. Tidak juga sebenarnya, di situ juga alam surga yang penuh dengan kebahagiaan. Masa sempet-sempetnya udah lagi bahagia nyabutin nyawa orang? Ya kan nggak mungkin gitu kan. Mau ngapain kita ngurusin bikin orang menderita, dicabutin nyawanya jadi mati. Ya, jadi kemudian tusita alam kelahiran, tempat para bodhisatta Nimanarati, para Nimita Wasawati. Jadi di alam surga biasa itu kan 1 hari di Catu Maharajika sama dengan 50 tahun di alam manusia. Ya, jadi kehidupannya tahun surgawi. Jadi kalau kita lihat tabel alam kehidupan, di situ kan ada definisi waktu hidupnya. Ya, definisi waktu hidupnya, batasannya, limitnya sampai berapa. Ada yang 9 juta tahun, ada yang berapa juta tahun surgawi. Tahun surgawi ya, jadi bukan tahun manusia. Ya, makanya di situ ada ditulis TS, tahun surgawi, atau CS. Ya. Nah, lalu ada di Tawatingsa itu 1 hari di sana sama dengan 100 tahun di alam manusia. Jadi kelipatan terus. Di Yama 400 tahun, di Tusita di Yama 200 tahun, di Tusita 400 tahun, di alam surga tingkat 5 itu 800 tahun, alam surga tingkat ke-6 itu 1600 tahun. Ya, jadi 1 hari di sana. Ya, 1 hari di sana sampai 1600 tahun. Kenapa kok bisa lahir kembali di alam surga biasa? Karena melakukan perbuatan baik berdana umumnya. Ya, di sampingnya ada sila yang dilatih, ada sila yang dilakukan, tapi juga kondisi berdana itu menopang untuk memperoleh kelahiran ke alam dewa. Makanya seperti kalau kita baca Atakata Dhammapada, itu kan ada gadis yang nanam jagung, ya kan? Ketika dia sudah panen, dia berdana jagung kepada Bante Mahakasapa. Ya, dia dipatuk ular, meninggal karena kondisi batinnya bahagia karena baru saja berdana, dia kemudian lahir kembali menjadi dewi muda. Ya, Laja Dewa Dita itu. Ya kan? Itu dari kebajikan berdana. Ya, terkondisi lahir kembali di alam surga. Jadi secara duniawi dana itu memberikan buah berupa kekayaan materi. Secara sisi spiritual, secara sisi dhamma, secara sisi surgawi, itu bisa menjadi modal untuk lahir kembali menjadi dewa atau dewi di alam surga. Ya, jadi kalau di alam bawah itu masih ada gender. Ya, di alam peta itu kan ada peti. Nah, di alam binatang jantan betina. Di alam manusia juga ada kan pria wanita. Di alam dewa itu ada dewa dewi. Kalau sudah alam Brahma tidak ada gender. Ya, tidak ada jenis kelamin. Makanya kalau melatih 8 sila kan abrahmacarya weramani. Melatih diri hidup seperti Brahma. Jadi Brahma itu nggak punya pasangan. Ya, nggak punya pasangan. Nggak ada gender kalau sudah masuk ke alam Brahma. Ya, itu ini. Nah, kita ini di alam manusia. Jadi kita tuh penentuannya mau kemana? Mau ke yang sini atau yang sini? Ya kan? Nah, sekarang kita sadar nggak bahwa sekarang kita lahir kembali jadi manusia? Itu karena apa? Hah? Perbuatan baik. Perbuatan baik dalam hal apa? Ya, minimal melatih Pancasila Buddhis. Kan ini buahnya sekarang kita rasakan langsung kan? Real kan, nyata. Kita lahir sebagai manusia. Kita lahir sebagai manusia dengan kondisi fisik mental yang sempurna, tidak cacat. Ini buah dari kita melatih Pancasila Buddhis di kehidupan sebelum ini dengan baik. Makanya sekarang kita memperoleh kondisi kelahiran sebagai manusia. Ya, makanya seringkali kan Pancasila Buddhis itu disebut manusa dhamma. Ya, dhamma yang bisa menjadi kondisi untuk memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia. Manusa dhamma, dhamma yang mencerminkan orang yang melakukannya benar-benar manusia. Kan manusia juga dibagi lagi kan? Ada manusia peto, manusia yang rakus, rakah gitu kan.
Ada yang punya MBG? Ya. Ada manusia peto, manusia yang fisiknya manusia tapi mentalnya seperti setan kelaparan gitu, serakah gitu kan. Kemudian ada manusia tirocano, fisiknya manusia tapi kelakuannya kayak binatang. Ya, itu seperti yang kasus di Pati itu. Ya. Kemudian ada juga manusia yang benar-benar manusia, tercermin lewat apa? Perbuatannya melatih 5 sila dengan baik. Kemudian ada manusia dewo, manusia yang benar-benar baik banget. Ya, jadi kita ini ya minimal kita ini harus jadi manusia yang benar-benar manusia, benar-benar terkendali di dalam 5 latihan sila. Kan kalau kita ditanya, pengen nggak kehidupan akan datang jadi manusia lagi? Pengen kan? Pengen nggak kehidupan akan datang ketemu dengan ajaran Sang Buddha lagi? Pengen kan? Ya tiada lain kalau sekarang kita harus melatih sila dan sering kali belajar dhamma. Ya, ya. Di sisi kita sebagai manusia, ini kan kelahirannya tidak mudah, ya kan? Sungguh sedikit kan mereka yang dapat memperoleh kelahiran kembali sebagai manusia. Sungguh sedikit mereka yang memiliki sebagai manusia fisik mentalnya sempurna. Sungguh sedikit juga sebagai manusia yang mengenal dhamma gitu. Ini bukan sesuatu yang mudah. Makanya kalau memang kita ingin lahir kembali jadi manusia lagi, fisik mental kita sempurna, lalu mengenal dhamma kembali, apa yang kita lakukan sekarang ini harus kita teruskan secara terus-menerus, jangan cuma sesekali. Ya, jadi jangan cuma menjelang Wesak kita rajin ke wihara, nggak Wesak kita nggak muncul lagi. Kadang ada umat kan kayak gitu ya, mohon maaf. Ada. Makanya saya sering dapat laporan tuh, Bante, detik-detik Wesak umat yang hadir 1.200. Kalau puja bakti nggak sampai 100. Jadi meditasinya cuma saat detik-detik Wesak. Jangan berharap dapat pencerahan. Iya kan? Iya. Jadi inilah keberuntungan kita sebagai manusia saat ini. Masih ada ajaran Sang Buddha sehingga kita bisa belajar dan melaksanakan dhamma. Ya, jadi secara singkat ya oke lah ada 31 tabel alam kehidupan ya kan. Tapi secara sederhana kita bisa menerangkannya dengan cara seperti ini. Ada yang menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan. Yang menguntungkan ada 3, yang tidak menguntungkan juga ada 3. Ya nanti untuk jelasnya limit-limit usia kehidupannya di alam dewa, di alam Brahma Rupa, di alam Brahma Arupa bisa lihat tabelnya. Kan kita di manusia juga nggak ada limitnya kan? Ya, memang di Sutta sih ada, tertinggi itu 84.000, terendah itu 10 tahun. Tapi dalam keseharian kan nggak ada. Ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dipahami. Nah, di dalam Dhammapada disebutkan sebagian orang terlahir melalui kandungan, pelaku kejahatan terlahir di alam neraka, pelaku kebajikan pergi ke surga, orang yang bebas dari kekotoran batin mencapai nibbana. Terima kasih, sampai sata bawang data, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam Bante, Namo Buddhaya. Pertanyaan saya, apakah kita membunuh dengan alasan yang jelas dan untuk kebaikan diri sendiri itu bisa masuk ke alam yang tidak menguntungkan? Sebagai contoh, perempuan yang mengalami, mohon maaf, pelecehan seksual, kemudian dia hamil, tapi dia tuh belum siap secara mental dan juga finansial. Apakah itu bisa dia melakukan aborsi? Karena ada beberapa negara kan yang melegalkan hal tersebut. Nah, kalau seperti itu bagaimana Bante? Terima kasih. Ada dokter di sini? Ya. Semakin kita itu kepepet melakukan pelanggaran sila, sebenarnya semakin tidak terlalu berbobot akibat yang akan kita terima. Ya, semakin kepepet.
Ya dalam kasus ini kan sangat kepepet sekali ya. Ya kan? Karena dilematis juga, nanti kalaupun anaknya lahir, omongan tetangga itu jahat. Ya kan? Netizen itu jahat. Hater itu jahat, ya kan? Ya kan bisa saja kan? Anak apalah, ya kan? Ya jadi itu semakin kepepet gitu. Jadi makanya kembali lagi, poin niat itu juga memberi pengaruh terhadap bobot karma yang akan kita terima sebagai akibatnya. Ya. Jadi kan niat itu bisa karena kebencian, bisa karena kebodohan, bisa karena keserakahan. Ya kan? Niat untuk membunuh. Nah, faktor kita melakukan paksa gitu kan, itu kan sangat kepepet. Ya di satu sisi ya kita korban, di sisi lain kita juga harus berkorban kan sebenarnya. Ya kan? Ya kan? Banyak. Makanya di sini dibutuhkan kehati-hatian. Ya jadi jangan gampang lah gitu. Sebagai wanita. Ya, jadi harus hati-hati tuh. Kan lelaki itu kelihatan hidungnya pada belang. Generasinya Panglima Tianpeng, Cupat Kai. Ya, jadi harus ada hati-hati di sini. Ya, jadi ya kan itu tadi saya juga baca ada kasus di mana, di Madiun apa di mana itu? Apa di mana? Ada ya anak ABG gitu pacaran, bikin tanda di leher, tahu-tahu kena stroke tuh sampai meninggal perempuannya. Ya itu kan prihatin gitu kan. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu didekatkan dengan wihara biar punya moralitas yang baik. Ya syukur-syukur kalau mereka lagi libur sekolah, Bapak Ibu kirimlah mereka untuk latihan daripada di rumah makan tidur, main game, nonton dracin. Ya biar mereka berlatih gitu, jadi Atasilani, jadi Samanera, biar punya pegangan moral, biar punya pedoman moral yang baik, ya, yang terlatih. Ya jadi jangan kasihan kan nanti kalau latihan bangunnya jam 4 pagi, biar mereka berlatih gitu kan. Daripada nanti mereka malah tidak punya pedoman, buatlah mereka agar punya pedoman. Ya, jadi intinya semakin satu pelanggaran sila itu semakin istilahnya kepepet, ini bobot karmanya juga semakin ringan. Ya, jadi kepepet itu tandanya tidak disengaja. Ya, kepepet itu tidak disengaja. Ya sama seperti kasus di mana kan ada beberapa kejadian juga. Dalam cerita-cerita di mana biku itu dikejar penjahat, kemudian penjahatnya terpeleset masuk ke jurang, bikunya membunuh enggak? Ya kan? Jadi bisa itu kasusnya seperti itu juga. Ya, jadi tidak ada niat di sana. Nah, kalau dalam hal ini ada niat tapi sebenarnya sangat kepepet gitu, karena anak yang dikandung juga hasil dari kejahatan. Ya, jadi resiko ke depan juga harus dipertimbangkan. Dan secara medis pun sebenarnya dokter juga ya kadang-kadang kan mengambil tindakan demikian ya, tapi kadang-kadang kembali kepada si pihak ibu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Kan ada yang memang mempertahankan ya, tapi dengan catatan mentalnya harus kuat ya, dan si anak juga harus dikasih pemahaman yang benar gitu ya, begitu. Karena tadi Bante membahas tanah tiata parita, ada satu bait yang saya tidak paham Bante, yang angirasa sanamatu sakya putasa sirimato. Apa itu masuk Buddha sama Sang Buddha, apa itu Sang Buddha sendiri gitu kan? Anggirasa itu Sang Buddha Gotama. Anggirasa itu Sang Buddha Gotama. Makanya kan di situ disebutkan nama 7 Buddha kan, Wipasi, Siki, Wesabu, ya.
Konagamana, Kakusanda, Kasapa, dan Gotama. Gotamanya itu Anggirasa. Anggirasa. Baru hujan. Tadi di Jogja hujannya udah deres. Magelang hujan juga. Tadi dibuang jalannya, nggak lewat jalan utama Jogja Magelang, tapi lewat ke arah yang mau ke Kulon Progo itu. Jadi tahu-tahu jebulnya di jembatan Mendut. Nah, itu lebih sepi. Karena katanya jalan utamanya ke Tamanto lagi dibikin akses tol ya, macet katanya. Jadinya lewat situ lebih sepi. Tadi di Jogja hujan deres. Waktu saya mau ke Keraton Jogja itu hujannya udah turun deres itu. Nah, untung pas di Keraton gerimis. Ya, jadi mestakung. Semestanya mendukung. Ya, Pak, begitu keluar dari Jogja deres lagi. Kan cuma sebentar di Keraton juga. Saya cuma butuh data buat revisi tesis saya. Ya, begitu. Ada lagi? Apa sudah cukup? Besok lagi. Karena hujan deres. Sayang tiwulnya anget-anget kan enak. Tiwul kan ya? Tiwul. Konsumsinya apa? Hah? Oh, tahu bakso tuh. Enak anget-anget kan hujan-hujan. Baik, sesi tanya jawab telah selesai. Apakah dari Bante Damiko akan menambahkan closing statement? Ya, Bapak Ibu sekalian, kondisi kelahiran kita di alam manusia ini menjadi penentu mau kemana kita. Sekarang kita sudah mengenal Dhamma, tentunya yang menjadi tujuan kita bukan ke yang tidak menguntungkan, tapi yang menjadi tujuan kita adalah yang menguntungkan. Makanya giatlah belajar Dhamma, giatlah melaksanakan Dhamma. Itulah yang menjadi kunci kita akan terarah, tertuju kepada kondisi kelahiran yang menguntungkan. Terima kasih.